Oke, di pembahasan kali ini kita bakal coba bedah tuntas salah satu kitab yang jujur aja cukup berpengaruh dan sering jadi perdebatan, yaitu Kasyfus Syubuhat. Judulnya sendiri artinya menyingkap keraguan. Kita akan coba ikuti alur logika penulisnya selangkah demi selangkah. Nah, kitab ini tuh langsung nembak ke satu paradoks sentral. Pertanyaannya begini, gimana ceritanya seseorang bisa ngakuin Tuhan itu pencipta satu-satunya, tapi kok masih dianggap musyrik? Ini dia pertanyaan yang jadi jantung dari seluruh pembahasan di dalamnya. Biar kita semua ngerti alur pikir penulisnya, kita akan lewatin 5 poin utama. Pertama, kita lihat ada 2 wajah tauhid. Kedua, apa sih makna syahadat yang sesungguhnya? Ketiga, kita akan bongkar bantahan untuk keraguan-keraguan terbesar. Keempat, perbandingan syirik zaman dulu dan zaman sekarang. Dan terakhir, gimana tauhid itu harus nyatu di hati dan perbuatan. Sip, kita masuk ke bagian pertama. Ini fondasinya ya. Seluruh argumen di kitab ini tuh dibangun di atas satu pembeda yang benar-benar fundamental. Kalau kita paham ini, sisanya bakal lebih gampang dicerna. Nah, ini dia pembeda utamanya. Menurut penulis kitab ini, tauhid itu ada 2 wajah. Pertama, tauhid rububiyah. Ini gampangnya, pengakuan kalau Allah itu satu-satunya pencipta, pengatur, penguasa alam semesta. Dan yang kedua, ini nih yang jadi pusat perdebatannya, tauhid ibadah, yaitu keyakinan kalau cuma Allah aja yang berhak disembah. Kitab ini bilang, konflik para nabi itu bukan soal yang pertama, tapi soal yang kedua ini. Dan di sini, penulisnya ngeluarin klaim yang krusial banget. Dia bilang, orang-orang musyrik zaman dulu yang ditentang para nabi, itu sebenarnya mereka udah percaya kok sama tauhid rububiyah. Mereka nggak nolak kalau Allah itu pencipta. Tapi pengakuan itu aja, menurutnya, belum cukup. Terus, apa buktinya? Penulisnya nggak asal ngomong, dia langsung kutip dari Al-Quran. Coba lihat ayat ini. Waktu kaum musyrikin ditanya siapa yang ngasih rejeki, siapa yang punya pendengaran dan penglihatan, mereka jawab apa? Allah. Jelas kan mereka ngaku. Jadi, kesimpulan dari bagian pertama ini, menurut kitab ini, simpel banget. Perjuangan para nabi itu bukan soal ngenalin siapa pencipta, itu mereka udah tahu. Tapi misinya adalah soal memurnikan kepada siapa ibadah itu seharusnya ditujukan. Ini semua tentang tauhid ibadah. Oke, dari situ kita lanjut ke bagian kedua. Setelah kita paham bedanya 2 tauhid tadi, sekarang kita diajak buat ngeliat lagi makna kalimat yang paling fundamental dalam Islam, yaitu syahadat. Ternyata maknanya lebih dalam dari sekedar ucapan. Kuncinya ada di satu kata ini, ilah. Penulis ini berargumen, ilah itu artinya bukan sekedar pencipta. Makna sebenarnya adalah segala sesuatu yang disembah. Jadi, la ilaha illallah itu bukan cuma nggak ada pencipta selain Allah, tapi lebih dari itu, nggak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan argumen ini, menurut penulis, diperkuat sama reaksi kaum Quraisy sendiri. Waktu mereka disuruh ngucapin la ilaha illallah, mereka langsung paham. Mereka nggak naif. Mereka tahu persis kalau ngucapin kalimat ini, artinya mereka harus ninggalin semua tuhan-tuhan kecil mereka, semua perantara mereka. Itu kenapa mereka nolak. Nah, sekarang kita masuk ke jantungnya kitab ini. Bagian di mana penulisnya langsung menghajar argumen-argumen yang menurutnya keliru. Inilah yang disebut Kasyfus Syubuhat, atau menyingkap keraguan-keraguan itu. Oke, syubhat pertama yang paling sering muncul argumennya kira-kira begini. Kami tuh nggak menyembah mereka kok. Kami kan banyak dosa. Kami cuma minta tolong mereka sebagai perantara, sebagai wasilah. Karena kan mereka orang-orang soleh yang kedudukannya tinggi di sisi Allah. Terus apa jawaban dari penulis kitab ini? Telak banget. Dia langsung buka Al-Quran dan nunjukin ayat yang bunyinya hampir sama persis dengan argumen tadi. Ternyata orang-orang musyrik zaman dulu pun ngomongnya gitu. Kami nggak menyembah mereka kecuali supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah. Jadi menurut penulis, ini bukan argumen baru. Ini argumen lama yang didaur ulang. Oke, terus batasannya di mana dong? Nah, kitab ini ngejelasin bedanya. Syafaat yang boleh itu mintanya ke Allah. Doanya gini, ya Allah, izinkanlah nabimu untuk memberiku syafaat. Jadi subjeknya Allah. Nah, yang dilarang itu kalau mintanya langsung ke yang sudah meninggal. Wahai fulan, syafaati aku dong. Ini objek doanya jadi si almarhum, bukan Allah lagi. Lanjut ke syubhat kedua. Ini mainnya di definisi. Argumennya, yang kami lakukan ini bukan ibadah loh. Ini cuma penghormatan aja. Tabaruk atau iltija, minta perlindungan, beda sama nyembah. Buat ngebantah ini, penulisnya langsung ngasih daftar. Apa aja sih yang masuk kategori ibadah?
ternyata banyak. Doa, nazar, nyembelih kurban, minta tolong pas lagi genting banget atau istighosah, sampai minta perlindungan atau iltija. Aturannya menurut dia simpel. Kalau satu aja dari hal-hal ini kamu tujukan ke selain Allah, ya itu udah masuk syirik. Oke, siap-siap. Kita masuk ke salah satu bagian yang paling provokatif dari kitab ini. Penulisnya nggak cuma bilang praktek-praktek di zamannya itu mirip sama syirik zaman dulu. Wah, dia lebih jauh dari itu. Betul, Anda nggak salah baca. Penulis Kasyfus Syubuhat ini berargumen kalau kesyirikan di zamannya itu dalam beberapa aspek lebih parah daripada kesyirikan kaum Quraisy di zaman Nabi. Ini pernyataan yang berat banget kan? Dan dia punya dua alasan utama buat mendukung klaim ini. Nah, di tabel ini kita bisa lihat perbandingannya. Alasan pertama, orang musyrik zaman dulu itu kalau lagi susah, lagi terdesak, misalnya di tengah laut kena badai, mereka bakal lupa sama berhala-berhala dan murni berdoa ke Allah aja. Tapi kata penulis, orang di zamannya mau lagi senang atau susah, tetap aja manggil nama wali. Alasan kedua, musyrikin dulu itu minta perantara ke figur yang mereka anggap soleh, kayak malaikat atau nabi. Sementara yang dia lihat, ada orang yang minta-minta ke tokoh yang justru dikenal sebagai pendosa. Oke, kita sudah sampai di bagian akhir kesimpulannya. Setelah semua keraguan dibedah dan argumen dibantah, penulis menutup kitabnya dengan penjelasan tentang gimana seharusnya tauhid itu diterapkan secara total. Menurut dia, tauhid yang benar itu harus ada tiga-tiganya, nggak bisa dipisah. 1. Keyakinan mantap di dalam hati. 2. Diucapkan dengan lisan dan paham artinya. Dan yang ketiga, ini yang paling penting sebagai bukti, harus selaras dengan perbuatan. Semua ibadah kita harus sejalan sama keyakinan ini. Jadi intinya begini, menurut kacamata kitab ini, Islam itu harus diambil sebagai satu paket utuh, nggak bisa comot-comot. Jadi meskipun seseorang rajin sholat, rajin puasa, tapi kalau pada saat yang sama dia melakukan sesuatu yang dianggap syirik dalam ibadah, ya semuanya jadi batal. Karena menolak satu pilar utama yaitu tauhid ibadah, sama aja kayak meruntuhkan seluruh bangunan keislamannya. Dan pembahasan kita kali ini ditutup dengan satu pertanyaan reflektif yang sebenarnya jadi inti dari semua kegelisahan yang ditulis dalam kitab Kasyfus Syubuhat. Menurut kitab ini, di manakah sebenarnya garis batas yang tegas antara sekedar menghormati orang soleh yang boleh dengan menyembah mereka yang jelas terlarang? Nah, pertanyaan inilah yang jadi alasan utama kenapa seluruh argumen yang kita bahas tadi ditulis.